Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Morning Worship pagi hari ini. Hari ini pada saat kita bangun tidur, kita mau senangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita mau terus senangkan Dia, Allah dan juru selamat kita. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita mau senangkan hati Allah kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin, haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Oh Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin, haleluya. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Oh, mari senangkan Dia, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin, haleluya. Hanya itu kerinduanku. Oh, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari pagi hari ini kita mau senangkan hati Tuhan. Kita mau Tuhan bentuk hati kita, agar hati kita semakin cemerlang di hadapan Dia. Mari kita serahkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan, oh Tuhan Yesus, Engkaulah kerinduan hati kami Tuhan. Mari bentuk hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Mutiara tak ternilai harta milikku.
Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia, di mataku engkau termulia, di mataku engkau termulia. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, bentuk kami Bapa. Haleluya, 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 Yesus, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang hidup. Haleluya, layana karabashela karabaho, yesana karabalayana kahala, yesakarama. Haleluya, ya layana ko. Haleluya, haleluya, mari sembah Dia, Allah yang hidup. Oh, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, gloria layana korabashena. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, gloria layana karabashela lalama korama. Oh Yesus Tuhan, haleluya, gloria Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, kerinduan hatiku, amin. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya Yesus, terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Namun apapun yang terjadi pada hari ini yang sedang kami lewati dan hadapi, kami percaya Tuhan juga tetap baik kepada Amin. kami. Karena itu biar pagi hari ini Tuhan Engkau menerima segala pujian penyembahan kami. Ini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu supaya apa yang disampaikan sungguh datang dari Tuhan, memberkati semua yang mengikuti morning worship pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salam sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Pagi hari ini kita akan sama-sama masuk ke dalam renungan firman Tuhan yang saya berdoa menjadi berkat buat kita semua. Pagi hari ini atau hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan dengan judul Menjadi Garam Dunia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal ke-5 ayat yang ke-13. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya.
selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Tuhan Yesus menyampaikan nasihat ini dalam bentuk sebuah analogi, dalam sebuah perumpamaan, dia katakan bahwa murid-muridnya itu adalah garam dunia. Dengan kata lain, seharusnya menjadi garam dunia. Saya akan jelaskan dulu arti dari garam dunia ini. Saudara-saudara, kata garam dunia ini artinya adalah menjadi terang, menjadi berkat, sederhananya berguna, berfaedah, bermanfaat. Jadi artinya sebagai orang percaya, kita semua selama hidup di dunia ini harus menjadi garam dunia, harus menjadi berkat, harus berguna, harus bermanfaat, baik buat orang di sekitar kita, terutama tentu untuk kerajaan Allah. Tuhan mau kita menjadi orang hidup dengan berkualitas, artinya memiliki kegunaan, bukan hanya hidup untuk ke diri sendiri, untuk hanya kepentingan diri kita sendiri saja, tetapi hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, Tuhan mau kita sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi berguna, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, dan tentu semua adalah manfaat yang positif. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah makna menjadi garam dunia. Pada saat Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran ini, waktu itu garam menjadi suatu barang yang sebenarnya sangat mahal, saudara. Ya, tidak seperti sekarang, garam itu mudah kita temukan di mana-mana. Tapi kalau pada saat itu garam itu menjadi barang yang sangat bisa dikatakan mahal, ya. Saudara-saudara, karena memang sulit untuk menemukan garam yang asli pada saat itu, ya. Bahkan saudara-saudara, para prajurit yang bekerja pada saat itu ketika mereka mendapat upah atau gaji, seringkali mereka dibayar dengan garam, ya. Jadi betapa memang berharganya garam ini. Bahkan dari kata asal usul kata gaji atau upah dalam bahasa Inggris, yaitu salary, sebetulnya berasal dari kata Latin yang artinya uang garam, ya, berasal dari salt atau apa gitu belakangnya, yang pasti dari uang garam. Jadi gaji mereka disebut sebagai uang garam, upah mereka disebut uang garam. Memang sebagian besar waktu itu ada yang dibayar dengan garam, karena memang garam pada saat itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, sangat sukar ditemui, yang asli tentu saja, dan memang menjadi barang yang mahal. Saudara-saudara, garam pada saat itu sangat berfungsi untuk mengawetkan makanan, ya. Kan zaman sekarang kita punya kulkas atau lemari pendingin gitu, ya. Saudara-saudara, waktu itu belum ada. Jadi orang-orang untuk mencegah barang menjadi cepat busuk, ya pakai garam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membuat makanan lebih enak tentu saja juga pakai garam. Jadi artinya garam ini adalah sesuatu barang yang sangat berharga, sangat berguna, ya. Tetapi firman Tuhan tadi bilang, namun jika garam itu sudah menjadi tawar, mau diapakan lagi? Mau diasinkan dengan apa lagi? Satu-satunya benda, satu-satunya barang yang bisa mengasinkan pada saat itu adalah ya garam. Tetapi ketika garam menjadi tawar dan tidak memiliki asin lagi, udah tidak ada gunanya. Saya tadi katakan garam yang asli pada saat itu susah ditemukan, karena memang ternyata banyak garam yang memiliki bahan campurannya yang banyak di luar garam justru. Jadi ketika kena perubahan cuaca menjadi berubah, keasinannya menjadi berkurang. Bahkan ya garam yang jelek, ya, dengan campuran yang terlalu banyak
menjadi sama sekali tidak asin. Jadi akhirnya ya harus dibuang, saudara. Itulah makanya Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, sesuatu yang berharga, harus bermanfaat buat orang lain atau sesama. Jadi kamu itu adalah garam dunia ini. Tapi jika kamu menjadi tawar, ya sudah, apa gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Menurut seorang peneliti Alkitab, bahkan dia katakan arti kata dibuang dan diinjak orang ini, saudara bisa bayangkan, kita bisa perbandingkan atau compare begini, saudara. Maaf ya, pada saat itu kotoran binatang bahkan kotoran manusia itu bisa diolah jadi pupuk. Maaf loh saudara, ini kotoran ya. Saudara-saudara, bisa diolah jadi pupuk, bisa berguna, masih bisa berguna. Tapi kalau garam sudah tawar, tidak asin lagi, udah gak ada gunanya. Satu-satunya yang bisa dilakukan untuk garam itu ya dibuang, diinjak. Tidak ada manfaat apa-apa lagi, saudara, sama sekali tidak berguna. Dari sebuah barang yang berharga, ketika maksud saya ketika hakikat keasinannya sudah tidak ada, ya sudah, dia menjadi tidak berguna, dibuang, diinjak orang. Tuhan Yesus mau hidup kita, kekristenan kita itu tidak tawar. Selama kita di dunia ini, Tuhan mau kita jadi berkat. Dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari sikap tingkah laku kita, dari pola kita berpikir, ide-ide kita, Tuhan berharap semua membawa manfaat yang baik. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat buat orang lain. Itulah yang Tuhan maksud dengan menjadi garam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kita semua mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari ayat ini. Mari kita belajar, mulai bertumbuh, bahwa kalau Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini, pagi hari ini kita masih bisa bangun, kita masih punya bisa kesempatan memasuki satu hari ini lagi. Saudara-saudara, artinya Tuhan mau ada sesuatu yang kita kerjakan, bukan hanya untuk ke dalam bagi diri kita sendiri, tetapi berguna buat orang di sekitar kita. Saudara-saudara, kita semua dipanggil dengan panggilan yang berbeda-beda, tetapi semua kita punya tugas yang sama, menjadi garam dunia, menjadi berkat, mengasinkan, berfaedah, bermanfaat. Di mana ada kebusukan, di situ kita menjadi garam yang bisa mengawetkan. Di mana ada sesuatu yang kurang baik, kurang asin, tawar, ketika orang hidup barangkali sudah tidak punya harapan, orang sudah hidupnya tawar hatinya, kita ada di sana untuk mendorong mereka menjadi memiliki pengharapan yang baru, menjadi kesaksian bahwa Yesus akan sanggup menolong dan membantu apapun pergumulan orang-orang itu. Itulah fungsi garam. Jadi saudara-saudara, hari ini saya berharap kita mengerti arti kata Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia. Jangan sampai kita menjadi tawar dan asin. Perkataan kita bukan menjadi sesuatu yang membawa kebusukan, tetapi menjadi sesuatu yang membangun. Perbuatan kita bukan menjadi batu sandungan, tetapi membuat justru perbuatan dan tingkah laku kita menjadi berkat, sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik, nama Bapa di surga dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua, dan saya berdoa selamat menjadi garam dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita berdoa bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama mengangkat satu buah lagu. Kita katakan kepada Tuhan, aku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Karena bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dapat menjadi garam bagi dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
mau seperti-Mu Yesus, di nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Pagi hari ini kami kembali diingatkan Tuhan bahwa kami harus menjadi garam bagi dunia ini Tuhan. Karena apabila kami sudah tidak asin lagi, kami tidak akan berguna di dalam dunia ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami, sehingga hidup kami masih tetap bisa menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu menyertai hidup kami, buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami boleh semakin hari semakin sempurna di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan beri kami kekuatan untuk kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab bersama denganmu kami percaya kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini hamba berdoa Tuhan buat kami semua Bapa. Mungkin yang hari-hari ini kami mengalami keletihan, kami mengalami kelesuan, baik di dalam fisik kami, di dalam roh kami, di dalam jiwa kami. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan yang akan pulihkan tubuh jiwa roh kami Bapa, sehingga kami boleh tetap semangat untuk kami boleh menjadi garam di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, hamba juga mau berdoa Tuhan buat kami semua yang hari-hari ini mengalami beban yang kami anggap berat Tuhan, karena masalah pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, biar kiranya Tuhan berikan pengertian kepada kami bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Engkau lebih besar dari setiap pergumulan yang kami alami. Engkau yang sanggup angkat segala beban kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami yang sudah merasa tidak sanggup lagi Bapa, mari Tuhan beri kami kekuatan, beri kami pengertian Tuhan bahwa Engkau sanggup mengangkat segala beban kami. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang mungkin sudah putus asa. Tuhan, Kau berikan mereka ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, kelepasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga mereka boleh tetap semangat menjalani hidup ini Bapa. Terima kasih Bapa. Oh biar kiranya kekuatan yang baru menyertai mereka semua Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh saudara-saudara pada pagi hari ini yang setia di dalam morning worship Tuhan. Apapun pergumulan mereka Bapa, hamba percaya Engkau Allah yang siap menolong kami semua. Terima kasih Bapa, berkati mereka semua Tuhan. Berkati suami, anak, juga istri mereka, dan bahkan keluarga besar mereka Tuhan. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan mencukupi segala kebutuhan kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba juga mau berdoa Tuhan buat bangsa negara kami, biar kiranya Tuhan pandemi ini akan segera berlalu dari bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami melihat begitu banyak perbaikan-perbaikan yang telah Tuhan kerjakan atas bangsa kami, dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan selalu menyertai bangsa kami. Oh pandemi ini akan segera berlalu dari bangsa kami Tuhan. Terima kasih, pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Kami melihat kuasa-Mu yang dahsyat atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan beri mereka kesehatan dan hikmat. Kau yang akan menolong setiap orang yang masih terinfeksi COVID hari-hari ini. Kau yang akan menolong para tenaga kesehatan, beri mereka kekuatan dan kesembuhan Bapa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan ingin memberkati engkau. Penyertaan-Nya dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus membuat kita semakin hidup di dalam kemenangan. Amin. Pagi hari ini berkat yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan dicurahkan buat kita semua. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai-Mu. Engkau akan tetap setia pada sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena itu terimalah berkat-Nya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tercurah segala berkat ini bagi kita semua. Haleluya. Mari semua kita yang percaya boleh berkata Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sudah sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita sudah masuk di dalam pujian penyembahan kita, dan saya percaya sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai kita dan memberkati kita. Karena itu tetaplah sukacita sampai kita berjumpa kembali dalam morning worship yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.